Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Monica. Di sini saya yang akan melakukan sirkumsisi terhadap anak Bapak. Jadi di sini sirkumsisi merupakan suatu tindakan memotong atau menghilangkan sebagian kulit depan penis atau prepusium yang tujuannya adalah untuk menurunkan resiko terjadinya infeksi. Karena jika tidak segera dipotong atau tidak segera dihilangkan kulit prepusiumnya ini dapat menjadi tempat pertumbuhan bakteri atau pertumbuhan kuman Pak, jadi dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan sirkumsisi terhadap anak Bapak? Bersedia ya Pak? Oke baik, sebelum itu adiknya saya akan berbaring di ranjang pemeriksaan terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan cuci tangan secara 6 langkah. Oke baik adik, silakan rileks saja ya, silakan tidur terlentang, rileks saja. Di sini yang pertama saya akan mengambil kasa steril yang sudah tercampur dengan povidone iodine untuk melakukan disinfeksi. Dengan menggunakan klem saya akan mengambil kasa tersebut dan melakukan disinfeksi secara melingkar atau sirkular dari arah dalam ke luar, dari umbilikus ke arah proximal femur. Akan duk steril untuk mempersempit lapangan atau daerah genitalianya ya adik, silakan rileks. Oke baik, untuk selanjutnya saya akan mulai melakukan anestesi lokal di sini dengan menggunakan sirih yang sudah berisi lidocain. Saya akan mulai menyuntikannya di pangkal penis secara melingkar, yaitu dengan sudut 45 derajat. Secara perlahan-lahan saya akan mulai menyuntikannya hingga dosis yang ingin saya inginkan tercapai. Perlahan-lahan, rileks saja ya adik. Oke. Kemudian saya akan menunggu 3-5 menit untuk melihat reaksinya terlebih dahulu. Terasa? Sudah tidak terasa ya? Oke, selanjutnya saya akan mulai membebaskan perlengketan dengan menggunakan klem. Di sini tarik prepusium ke proksimal. Jika ada perlengketan dengan gland penis, maka dibebaskan dengan klem, yaitu dibuka sambil didorong ke arah perlengketan. Saya akan mulai. Selanjutnya, dilakukan sampai terlihat sulcus corona glandis dan pangkal mukosa prepusium. Smegmanya dibersihkan seluruhnya dengan kasa yang dibasahi povidone iodine sampai bersih. Di sini saya akan menggunakan klem untuk mengambil povidone iodine, kasa yang sudah ada povidone iodinnya, untuk membersihkan smegmanya. Lalu kemudian saya akan membuangnya di tempat sampah medis. Lalu selanjutnya saya akan melakukan dorsum sisi, yaitu dengan menjepit kulit prepusiumnya sampai setinggi sulcus coronarius. Prepusium dan frenulum dijepit klem pada jam 11 dan 1, lalu ditarik ke arah kranial. Lalu prepusium diinsisi pada jam 12 hingga batas tanda menggunakan gunting, jaringan, atau pisau bedah. Di sini saya menggunakan gunting atau klem saja pada arah jam 12. Lalu kemudian saya akan melanjutkan dengan melakukan reseksi, yaitu dengan menggunakan gunting jaringan. Saya akan mulai memotong
di sepanjang tanda garis yang telah dibikin melingkar seperti ini. Setelah sudah selesai, saya akan melakukan perawatan pendarahan jika terjadi pendarahan, yaitu dengan menggunakan klem. Saya akan mulai mengambil kasa steril dan mulai mendap pendarahan yang terjadi. Kemudian setelah saya memastikan tidak ada pendarahan yang terjadi lagi, lalu saya akan mulai menjahit frenulum dengan jahitan matras. Pada arah jarum jam 6, saya akan mulai menjahit. Sebanyak 3 kali. Jahit pada arah jarum jam 12, 3, dan juga 9 dengan matras horizontal.
Lalu saya akan memotongnya dengan gunting benang. Lalu saya akan melakukan hal yang sama pada arah jarum jam 12 dan juga 9. Saya akan mengguntingnya dengan jarum benang. Lalu kemudian saya akan mulai melanjutkan lagi menjahitnya pada arah jarum jam 2, 4, 8, dan 10 dengan simple interrupter. Selesai, lalu kemudian saya akan mulai membalutnya dengan kapas yang berisi betadine. Di sini sudah ada kasa steril atau kapas yang sudah ada betadine juga. Lalu kemudian saya akan membalutnya.
dengan menggunakan selotip. Untuk sirkumsisinya sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah medikamentosanya, yaitu dengan diberikan analgetik dan juga antibiotik. Analgetiknya diberikan asam mefenalmat sebanyak 500 mg 3 kali per oral. Lalu juga diberikan antibiotik amoksisilin 500 mg juga 3 kali 1 per oral. Lalu selanjutnya untuk edukasinya, yaitu luka dalam 2 hari jangan terkena air. Lalu bila ada perdarahan pas sirkumsisi segera kontrol ke dokter. Lalu bila terkena atau selesai kencing itu sisa airnya dibalut atau ditap-tap dengan kasa. Lalu selanjutnya setelah 3 hari pas sirkumsisi kontrol ke dokter untuk rawat luka atau lepas balutan. Untuk sirkumsisi sudah selesai, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Di sini saya akan melepas sarung tangan dan juga cuci tangan secara 6 langkah kembali.